Ayat yang ke-8 dan ke-9 ini ayat bicara tentang Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Allah telah mengutus Muhammad SAW sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Tujuannya apa? Di antaranya adalah supaya kalian semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, untuk menguatkan agamanya Allah, membesarkan agamanya Allah, menguatkan, membesarkan, dan yang ketiga untuk bertasbih kepadanya, memuji Allah pagi dan siang. Ayat 1, 2, 3-nya, sesungguhnya Allah telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Lalu supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Kemudian ayat yang ketiga, dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang banyak. Nasran aziza, memberi pertolongan yang aziz, kuat, mulia, sangat dahsyat. Itu pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah, selamat datang di Sharing Time Sore PB Resto. Kalau Allah menolong dan Allah menghendaki, sore ini kita akan ngebahas tentang Jarir bin Abdillah Al-Bajali. Ada yang pernah dengar kata-kata ini atau pernah dengar tokoh ini? Kayaknya belum ya, karena namanya nggak sebanyak dibahas di YouTube atau di sosial media kayak Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Bilal bin Rabah, Salman Al-Farisi. Ini kalau tokoh-tokoh besar kita banyak pembahasannya. Tapi kalau Jarir bin Abdillah Al-Bajali, bismillah, sore ini kita mau belajar bareng insyaallah. Ia adalah Jarir bin Abdillah Al-Bajali, salah satu tokoh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi pernah mendoakan beliau. Jadi sahabat Nabi itu ada yang didoain tapi doanya spesifik. Salah satunya kemarin doa Nabi untuk sahabat Abdullah bin Abbas, Allahumma fakkihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan Abdullah bin Abbas tentang, ya Allah fakihkan Abdullah bin Abbas dalam agama dan ajarkan tentang takwilnya. Ini Abdullah bin Abbas. Kita ketemu juga doanya Nabi untuk Abu Hurairah apa? Doanya Nabi untuk Abu Hurairah adalah, ya Allah buat ia hafal, jangan lupa-lupa. Ya Allah buatlah Abu Hurairah hafal dan hafalannya jangan lupa-lupa, alias hafalannya kuat. Ini doanya Rasulullah pada Abu Hurairah. Kali ini doanya Rasulullah pada Jarir bin Abdillah Al-Bajali. Doanya Rasulullah untuk Jarir, Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyan muhdiyan. Allahumma ya Allah, tsabbithu, kokohkan jiwanya ya Allah. Mantapkan dalam setiap beliau mengambil keputusan ya Allah. Waj'alhu hadiyan mahdiya. Ya Allah, jadikan laki-laki ini, Jarir Al-Bajali ini, orang yang memberi petunjuk, hadiyan, memberi petunjuk, mahdiyan, dan yang diberi petunjuk. Ini doa Rasulullah kepada Jarir Al-Bajali. Nabi juga Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut bahwa Jarir Al-Bajali ini termasuk orang yang wajahnya bagus. Artinya wajahnya tampan. Adalah Umar bin Khattab di halaman 389 di jilid yang keempat dalam kitab Ashabur Rasul. Umar bin Khattab yaqulu Umar bin Khattab radhiyallahu an, berkatalah Umar bin Khattab radhiyallahu an, Jarir Yusufu hadhil ummah. Kata Umar bin Khattab, Jarir Yusufu hadhil ummah. Jarir bin Abdillah Al-Bajali ini Nabi Yusufnya umat ini. Ketampanannya seperti Nabi Yusuf. Gambaran sih, lebih tepatnya kepada gambaran ketampanannya Jarir Al-Bajali itu kayak Nabi Yusuf. Dan Rasul juga pernah bilang tentang hadhil ummah, Fir'aun Abu Jahal Fir'aun hadhil ummah. Kan seringnya kita dengar ya, Abu Jahal Fir'aunnya umat ini. Ini dalam konotasi negatif. Tapi kalau kata Umar bin Khattab, Jarir Yusufu hadhil ummah,
Jarir ini ketampanannya seperti Nabi Yusufnya umat ini. Saking tampannya Jarir Al-Bajali. Ia adalah seorang laki-laki yang berwajah tampan, berparas bagus, berketerampilan banyak. Lalu termasuk juga beliau memiliki ketampanan yang sempurna. Beliau punya ketampanan yang sempurna. Ini Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Predikat baik yang agung di hari keislamannya. Teman-teman yang dirahmati Allah, Jarir satu ketika beliau pernah mendapati diri beliau masuk ke salah satu ruang ketika itu Nabi SAW sedang berkhutbah. Di mana berarti? Di Masjid Nabawi. Waktu Jarir masuk, Nabi SAW lagi berkhutbah di atas mimbar. Terus orang-orang pada noleh ke Jarir Al-Bajali. Jarir bingung, kenapa nih orang-orang pada noleh ke saya? Kenapa nih orang-orang pada nengok ke saya? Kenapa nih orang-orang pada ngeliatin saya? Akhirnya Jarir merapat ke Rasulullah SAW. Di dekatnya waktu itu ada Abdullah. Kemudian Jarir mengatakan kepada Abdullah, wahai Abdullah, apakah Rasulullah berbicara tentang aku? Kata Jarir. Kata Abdullah, iya, Rasulullah tidak menceritakan tentang dirimu kecuali Rasulullah memuji-muji dirimu, wahai Jarir. Katanya apa? Salah satunya perkataan Rasul SAW, innahu sayadkhulu alaikum min hadzal fajji min khairi dhi yumnin ala wa inna ala wajhi mashata malak. Kata Rasulullah SAW, sungguh akan masuk menemui kalian dari pintu masjid sebelah sana laki-laki yang penuh dengan keberkahan hidup. Ini Jarir. Yang pertama, laki-laki yang penuh keberkahan hidup. Di hadis ini ya, kalau tadi sebelumnya kita udah bahas Jarir tampan dan segala macamnya udah kita bahas. Tapi di sini Rasulullah SAW bilang, kata Rasulullah, Jarir akan masuk lewat pintu sebelah situ dan Jarir adalah laki-laki yang paling banyak berkah hidupnya. Kata Rasulullah SAW, ala wa inna ala wajhihi mashata malak. Yang kedua, kata Rasulullah, ini laki-laki yang masuk lewat pintu sebelah sini adalah laki-laki yang di wajahnya terdapat usapan malaikat. Bayang gak teman-teman? Malaikat mengusap wajahnya Jarir Al-Bajali. Tampannya kayak apa tuh? Kalau kita diusap oleh tangan orang yang ahli facial aja, berubah wajah kita bisa jadi glowing. Ini yang megang malaikat yang megang wajahnya Jarir. Kayak apa tampannya Jarir? Maka benarlah kalau Umar bin Khattab tadi mengatakan, kata Umar bin Khattab, Jarir Yusufu hadhil ummah. Jarir itu Nabi Yusufnya umat ini. Saking tampannya Jarir Al-Bajali. Jarir berkata, lalu kemudian aku memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Nabi memuji Jarir, akan masuk lewat pintu masjid sebelah sana laki-laki yang wajahnya pernah diusap malaikat, laki-laki yang penuh barakah. Lalu Jarir memuji Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Adi bin Hatim, dia berkata, tatkala Jarir menemui Nabi SAW, Nabi turun dari mimbarnya, kemudian Jarir menemui Nabi SAW. Ini teman-teman perlakuan spesial Rasulullah SAW untuk Jarir. Kata beliau, Adi bin Hatim cerita, tatkala Jarir datang menemui Nabi, Nabi SAW menghamparkan sajadah beliau kalau bahasa kita. Atau mungkin menghamparkan karpet istimewa buat Jarir. Jadi Jarir ini salah seorang sahabat yang ketika beliau datang menemui Rasulullah diberikan karpet khusus, diberikan tikar khusus, diberikan bantalan khusus. Kata Adi bin Hatim, tapi saking gak enaknya sama Rasulullah, Jarir memilih duduk di bawah tanah. Ya Rasulullah, jangan begitu ya Rasulullah, gak enak saya dimulain, saya duduk di bawah tanah aja Rasulullah. Jarir duduk di bawah tanah. Lalu Rasulullah SAW pun bersabda, Ushhidu annaka la tabghi uluwan fil ard wala fasadan. Kata Rasulullah SAW, aku bersaksi bahwa engkau bukan orang yang suka menyombongkan diri dan berbuat kerusakan. Allahu Akbar. Teman-teman, yang memberi kesaksian Rasulullah, yang memberi testimoni tentang laki-laki ini adalah Rasulullah SAW.
Aku bersaksi bahwasanya engkau Jarir bukan orang yang menyombongkan diri di muka bumi, wala fasadan, dan engkau bukan orang yang termasuk berbuat kerusakan. Teman-teman tahu nggak? Jarir ini bukan orang yang termasuk suka berbuat fasad, fasik, rusak. Ada orang yang sekali berbuat rusak, dampak kerusakannya itu panjang, jangka panjang, dan masif, banyak juga orang yang ikutin dia. Ada orang begini teman-teman, dia ngelakuin kerusakan yang sama, tapi di satu sisi dia yang melakukan itu bisa menginfluence banyak orang, satu sisi dia yang melakukan, dia rusak dirinya sendiri. Maka Anda juga harus pahami teman-teman, harus paham betul, terutama buat anak-anak muda yang atas pertolongan Allah lagi dititipin aja sama Allah berupa kemasyhuran, berupa popularitas, harus dipegang juga. Dampaknya kalau saya begini itu berapa banyak orang yang akan ngikutin. Karena nggak semua orang nengok loh. Ada orang berbuat dosa, ada orang berbuat dosa sama dosanya, sama bandelnya, sama-sama suka ngomong kasarnya. Ada kepada dia nengok, ada kepada dia nggak nengok. Orang semuanya nengok, orang semuanya memperhatiin. Makanya betapa rusaknya sesuatu keadaan kalau yang merusak itu adalah orang yang punya power. Jarir ini teman-teman bukan orang itu. Jarir ini dia punya power tapi dipakai untuk kebaikan. Jarir wajahnya tampan, sebagaimana kata Umar bin Khattab, Jarir Yusufu hadhil ummah tadi. Jarir itu Yusufnya umat ini. Saking tampannya banyak orang melihat Jarir itu daripada wajahnya. Wajahnya tampan luar biasa. Siapa sih yang gak terpesona melihat laki-laki yang tampan rupawan, tubuhnya atletis, lalu kemudian orangnya pintar, cerdas, beriman sama Allah, mau berjuang di jalan Rasulullah, dimuliakan juga sama Rasulullah, didoain lagi sama Rasulullah, Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyan. Kata Rasulullah, ya Allah jadikan Jarir ini sabit, kokoh, kuat, mantap, hadiyan mahdiya. Jadikan Jarir ini jadi orang yang memberi petunjuk. Memberi petunjuk artinya apa? Punya pengaruh baik. Ngasih petunjuk sama orang-orang. Ini Jarir nih. Makanya teman-teman di sini kita belajar dari Jarir bin Abdullah. Saat Anda jadi orang yang lagi ditoleh sama orang, Anda ganti baju aja orang noleh. Atau Anda pakai kaos kaki aja orang noleh. Anda nge-tweet apa orang noleh. Anda posting apa orang noleh. Anda ngupload apa orang noleh. Orang notice, orang ngeliat. Gunain kemasyhuran itu, kepopuleran itu kalau pas Allah titipin sama Anda dalam jalan kebaikan. Ini Jarir. Makanya Rasul doain hadiyan mahdiyan. Jadikan Jarir ini memberi petunjuk untuk orang lain ya Allah, dan dia diberi petunjuk ya Allah. Ini Jarir bin Abdullah al-Bajali. Apalagi testimoni Rasulullah yang tadi Rasul bilang, "Usyhidu annaka la tabghi 'uluwan fil ard." Jarir, kamu bukan orang yang sombong di muka bumi. Ini langsung testimoninya Rasulullah. Jarir laki-laki yang tidak sombong. Meskipun dengan kemasyhuran, meskipun dengan kepopuleran yang Jarir punyai, Jarir nggak sombong. Ini salah satu hal yang urgent hari ini mungkin boleh teman-teman pegang dan seterusnya teman-teman pakai. Saat nanti Allah titipin pada teman-teman kemasyhuran, jangan lupa jadilah seperti Jarir, tidak sombong. Boleh kita mungkin prestasinya melangit, tapi hidup kita tetap harus membumi. Anak muda hidupnya harus besar. Yang sederhana adalah sikapnya. Mimpinya harus luar biasa dibarengi ikhtiar dan aksi nyata. Tapi nanti sikapnya sederhana, bijaksana. Jadi mimpi, hidup, cita-cita emang harus besar, harus luar biasa. Yang sederhana adalah tentang bagaimana kita bersikap kepada sesama, kepada orang lain, kepada orang yang baru ditemui. First impression itu ada hadirin. Orang itu akan notice kita, gimana kita bertemu pertama kali sama dia. Oh, pertama kali pertemuan ini orangnya baik. Ya udah, seterusnya dia akan mengenal kita sebagai orang yang baik. First impression. Makanya saya pesan kepada anak-anak muda, apapun yang sekarang bidang apapun yang sekarang Anda sedang tekuni, totalitaslah di sana. Karena kita nggak ada yang tahu di menit keberapa, di hari apa, di bulan apa, Anda ternyata lagi dipantau sama orang besar yang boleh jadi akan membesarkan nama Anda. Ada seorang penyiar radio, dia cuma nyiarin 5 menit aja gitu,
cuma ya 5 menit aja. Ada satu ke acara berikutnya, ada break, dia bawain siaran radio sebentar aja. Tapi di 5 menit itu dia perform sebaik mungkin. Jangan sampai ada repetition apa kayak gitu tuh nggak ada. Jangan sampai ada yang nggak ada. Jadi kayak public speakingnya juga udah diasah. Sampai ada orang pendengar radionya yang bilang, ini pembawa radionya bagus banget ya, cara bawainnya nggak ada repetition, kakak yang diulang-ulang gitu nggak ada yang gitu nggak ada. Akhirnya coba deh dia disuruh deh untuk bawain acara di sebuah acara, akhirnya dia bawain acara di situ, akhirnya bawain acara tempat lain, terus begitu. Seperti itulah teman-teman totalitas di dalam sebuah bidang yang hari ini teman-teman lagi tekuni. Totalitas. Anak muda totalitas itu penting di bidang apapun. Totalitas. Gak ada teman-teman sesuatu yang menjadi besar kecuali dia totalitas sejak sedari kecilnya. Tangga 1 totalitas, tangga 2 totalitas, tangga 3 totalitas, terus sampai dia menduduki di tangga yang ke-1000, itu penuh dengan totalitas. Totalitas. Jarir bukan termasuk orang yang sombong, wala fasadan kata Rasulullah. Dan Jarir bukan orang yang membuat onar, fasad, kerusakan, yang membuat kerancuan. Ini sekali lagi teman-teman reminder buat kita. Jangan jadi orang yang menebar kerusakan. Jangan jadi orang yang menebar kerancuan. Jadilah orang yang memberi hadiyan mahdiyah, memberi petunjuk atau diberi petunjuk. Jika datang kepada kalian, kata Nabi SAW, idza atakum karimu qaumin fa'akrimuh. Kata Rasulullah SAW, kalau datang salah seorang tamu kepada kalian dari suatu kaum, fa'akrimuh, muliakan tamu kalian. Rasulullah lihat ya tadi, apa yang Rasul lakukan ketika Jarir Al-Bajali datang menemui Rasulullah. Rasulullah ngapain? Rasulullah ngapain ketika Jarir datang mendekat? Gelarin sejadah atau gelarin karpet. Memuliakan tamu, itu perintah Rasulullah teman-teman. Ketika Jarir datang digelarin karpet, tapi Jarir malah memilih duduk di atas tanah. Nabi bilang, Jarir kamu mah bukan orang yang sombong, kamu juga bukan orang yang membuat kerusakan. Terus Nabi juga bilang, kalau datang tamu pada kalian, fa'akrimuh, muliakan. Teman-teman, bab memuliakan tamu ini panjang. Di antaranya ada 5, minimal 5 ya. Bentar kalau ada tambahan saya tambahin sendiri pelan-pelan. Tapi minimal 5 nih. Memuliakan tamu itu salah satunya adalah 1, menyambutnya. Jadi tamu tuh disambut. Tamu tuh disambut. Meskipun kita tahu ya, ada di antara teman-teman saking sibuknya mungkin gak bisa nemuin tamunya. Dan saking banyaknya tamunya mungkin karena teman-teman adalah salah seorang CEO, atau teman-teman seorang direktur, atau teman-teman salah seorang yang sangat besar pengaruhnya. Sehingga ketika ada orang tamu teman-teman sibuk gak bisa nemuin, itu gak masalah. Tapi kalau teman-teman bisa nemuin, temuin. Yang pertama. Yang kedua, salah satu di antara memuliakan tamu itu adalah kalau tamunya datang, temuin kan, 1 temuin, 2 dipersilahkan duduk sesuai dengan kapasitas yang kita punya. 1, kalau misalkan punya sofa, duduk di sofa. Kalau gak punya sofa, suruh lesehan gak apa-apa. Tapi disuruh masuk, jangan di luar pintu, suruh masuk ke dalam rumah. Kecuali jamaah emang punya ruang sendiri menerima tamu ya. Tapi mayoritas masyarakat kita kan di dalam rumah, maka tamu silakan bisa dimasukkan ke ruang tamu, terus disuruh duduk. Ini nomor 2. Nomor 3, berikan ia hidangan, syukur, ditanya maunya apa. Nomor 3, berikan hidangan, syukur, ditanya maunya apa. Ini bentuk ikramud duyuf, memuliakan tamu. Kata Rasulullah, fa'akrimuh, muliain tamunya. Yang ketiga itu ditanyain, maunya apa tuh begini. Contoh misalkan, Mas mau minum apa? Tanya minum apa. Jangan Anda inginnya memuliakan dia, ternyata dia gak suka itu. Contoh, ada orang yang alergi minum teh. Karena mungkin dia emang dari sananya alergi, desainannya itu alergi minum teh. Lo ada Ustaz? Ada orang yang gak suka minum teh, ada. Ada orang yang gak suka minum kopi, karena ketika dia minum kopi mungkin berdebar-debar dadanya, terus jadi apa segala macam, agak kurang nyaman di dadanya, kurang nyaman di livernya atau apanya segala macam di organ tubuhnya.
Maka kita tanya, mau minum apa? Pertanyaan ini itu sebenarnya untuk memuliakan tamu. Jadi kita nggak salah memberikan makanan atau minuman, termasuk makanan juga. Tanyain, mau makan apa? Gedein dikit mas, boleh. Tanya, mau makan apa? Ditanya, mau makan apa? Ditanya, mau makan apa? Termasuk ya teman-teman dirahmati Allah, ada cerita orang itu kedatangan tamu, tapi dia nggak kenal nih tamunya ini sukanya apa, makannya apa, dan nggak ditanyain makannya apa. Dia tahu di kotanya seafood itu makanan yang prestisius, seafood itu makanan yang premium. Akhirnya dia pesenin seafood, ada kepiting, ada lobster, bla 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 segala macam makanan laut itu. Dihidangkan di meja makan, tamunya dia cuma ngeliatin doang begini, ngeliatin lagi begini. Tuan rumahnya akhirnya bingung, kok nih ngeliatin doang. Pak, ayo pak dimakan, silakan pak. Ini makanan spesial sudah saya siapkan pak, seafood makanan malam ini. Tamunya ngeliatin lagi. Ayo pak dimakan, saya duluan ya pak. Akhirnya tuan rumahnya duluan makan. Begitu makan, tuan rumahnya agak aneh. Lah kok ini tamunya gak makan? Kenapa pak, puasa? Enggak, saya lagi gak puasa. Loh kenapa kok makannya gak dimakan? Ini makanan istimewa loh pak. Kata bapaknya, saya alergi seafood. Ya Allah, maaf ya pak, saya gak tahu. Akhirnya diganti tuh semuanya, yang tadinya seafood diganti sama ayam bakar, ikan bakar dan seterusnya. Ini penting cari tahu apa yang disuka tamu kita supaya kita nggak salah ngasih makanan, nggak salah memberi jamuan. Ini termasuk bagian dari ikramud duyuf, muliain tamu. Jadi kalau teman-teman hari ini dapat tamu, nomor 1 temui, kalau nggak bisa ya sudah nggak ada masalah. Nomor 2 suruh masuk. Suruh lesehan, kalau emang lesehan suruh duduk sofa, kalau emang duduk sofa suruh masuk ke dalam, bentuk ikram, memuliakan. Nomor yang ketiga, kalau teman-teman bisa tanyai, mau makan apa, mau minum apa, tanya. Oh saya suka makan pecel lele, ya udah kasih pecel lele. Oh saya suka makan bebek, ya udah kalau anda bisa sediakan bebek, sediakan bebek. Jangan sampai maksudnya anda baik, anda sediakan seafood, ternyata dia malah alergi seafood. Minuman juga sama. Oh saya air putih aja. Oh masa air putih, teh aja ya, teh aja ya. Oh jangan, boleh jadi emang dia sukanya air putih. Karena setiap orang itu punya kesukaan dan seleranya masing-masing. Ini teman-teman yang dirahmati Allah. Dah, satu sisi ya, ini poin 3 ya. Tadi ada poin 5 kan, bentar. Poin 3 dulu, pause. Dan yang tuan rumah kan nanyain, mau apa, minum apa, makan apa. Dan ada nih. Yang jadi tamu jangan kemaki. Udah ditawarin, mau makan apa? Oh saya mau spaghetti bolognese, pakai kejunya keju mozzarella dari Taiwan. Itu kejunya harus 240 gram, terus gramasinya harus begini. Ya Allah, jangan begitulah, jangan nyusahi juga. Mau minum apa? Saya mau minum hot cappuccino dicampur matcha latte, atasnya kasih Oreo, dikasih taburan-taburan bintang apa segala macam. Waduh, ini namanya tamu yang kurang sopan. Nggak baik nih. Tamu-tamu juga harus tahu ya. Jadi ya kalau emang tuan rumahnya nanya udah mau minum apa, kasih yang standar aja. Ya teh, ya kopi, ya air putih, paling itu kan. Atau susu, ataupun anda punya minuman-minuman apa, jahe misalkan, jahe sasetan, jahe seduhan silahkan. Tapi jangan sampai merepotkan tuan rumah. Poin keempat, termasuk ikramud duyuf, memuliakan tamu adalah dengan memberikan tempat inap bagi dia jika dia hendak menginap dengan tempat yang baik. Jangan kasih, mau nginep di mana? Gudang aja. Masya Allah, ada tikus di situ, kecoa yo di situ. Jangan ditaruh di gudang jemaah. Tamu kita taruh di tempat kamar tamu yang nyaman. Spraynya diganti, jangan ada banyak bekas pulaunya dikasih tamu. Spraynya diganti, bantal guling itu semuanya diganti, ruangan diparfumin. Laba-labanya, ada jaring-jaring laba-labanya segera dibersihkan, ubinnya dipel, segala sesuatunya dikondisikan senyaman mungkin. Ini namanya fa'akrimuh, muliakan tamunya. Yang kelima, hantarkan tamu Anda jika punya hajat. Anterin tamu kalau punya hajat. Saya sering ya mendapati
teman-teman ketemu kadang di Telaga Menjer. Kok Ustaz ke Telaga Menjer? Kadang-kadang karena emang kan kita rumahnya di situ, dekat Telaga Menjer sih, bukan itu. Kita ketemunya di Masjid Fatimah Garung. Kadang pagi-pagi gitu pas lagi berangkat subuhan, Tin, Us, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya Pak, iya hati-hati. Ternyata berangkat sebelum subuh. Mau ke mana? Bukit Cinta tujuannya. Ngapain di Bukit Cinta? Ngeliat sunrise. Gak kelihatan, ya pokoknya menikmati Bukit Cinta, Jatuh Bukit Suroja. Itu kan pasti ngelewatin Masjid Fatimah Garung. Kalau mau ke Bukitnya, termasuk teman-teman nih yang nonton live streaming di TikTok, YouTube maupun yang lain sebagainya. Kalau teman-teman nanti ke Bukit Cinta, Bukit Suroja, pasti ngelewatin Masjid Fatimah Garung. Kalau lewat bawah loh ya, pasti ngelewatin Masjid Fatimah Garung. Nah di situ teman-teman dirahmati Allah, kalau kita jadi tuan rumah, kalau misalnya, ini misal sekali lagi ya, misalnya kita bisa menemani tamu kita atas hajatnya, temani. Kecuali Anda sibuk, ini uzur syar'i ya. Kalau Anda sibuk nggak masalah. Anda punya pekerjaan, kewajiban, nggak masalah. Anda tinggal, mohon maaf ya, tinggal dulu. Bilang tapi sama tamunya, komunikasi. Mohon izin ya tamu, tinggal dulu mas tamu atau mbak tamu, saya izin ya pergi ke sini dulu. Nah nggak ada masalah itu. Tinggal dulu, izin dulu, pergi dulu. Tapi yang penting komunikasi tuh. Tanyai tamunya, udah pulang belum? Jangan sampai tamunya pulang kita nggak tahu. Dan termasuk nih yang keenam teman-teman dirahmati Allah, termasuk ikramud duyuf, muntapi. Muntapi tahu nggak? Muntapi tahu nggak? Tahu? Tahu jemaah? Nah, mengantarkan sampai ia pulang. Itu namanya muntapi. Muntapi, diuntapi. Tamu tuh diuntapi. Pulang dulu, ya wes kono, balio, langsung tutup pintu, jangan gitu. Anterin dulu sampai mobilnya berjalan atau sampai motornya jalan, atau kecuali mungkin memang kita di luar ya, nguntapinya di luar lain cerita. Tapi kalau nguntapinya di rumah, jangan tamu keluar, hati-hati ya, cigler, tutup pintu gitu. Nanti jemaah, nutup pintunya nanti. Beliau jalan dulu, setelah itu baru tutup pintu. Muntapi itu nomor 6, termasuk bagian daripada ikramud duyuf. Jadi nomor 5-nya tadi apa? Kalau bisa bantu nganterin, anterin. Oh tamunya mau ngelihat ini, yaudah anterin aja. Tamunya mau ngelihat itu, yaudah anterin aja. Kalau bisa. Kalau nggak bisa, maka izin. Mohon maaf ya, belum bisa. Begitu nggak apa-apa. Yang penting satu kuncinya dengan tamu itu. Kuncinya dengan tamu adalah komunikasi. Jadi tamu tuh semakin kita komunikasi, beliau nyaman kok. Mohon maaf mas, belum bisa nih, ada agenda ke sini. Mohon maaf ya, belum bisa, ada agenda ke situ. Sampaiin aja begitu, beliau insya Allah paham. Feel free juga itu boleh tuh, membahasakan anggap aja rumah sendiri ya gitu ya. Ntar ada tambahan, karena rumah sendiri nanti tolong dipel-pel ya. Nyapu sendiri ya, colong piring habis makan cuci sendiri ya gitu. Karena kan rumah sendiri. Mas, mohon maaf, ini yang akhwat kurang kursinya, boleh ditambahin kursinya? Kurang kursinya. Jazakumullah khair. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini tadi kata Rasulullah SAW, "Idza apabila atakum karimu qaumin fa'akrimuh." Kalau datang salah satu pemuka kaum kepada kalian, fa'akrimuh, maka muliakanlah. Maka muliakanlah. Begitu. Fadhal. Khair ya Mas Budi, Mas Jio, Masya Allah. Ahlan. Itu monggo yang kedapatan kursi, ahlan wa sahlan. Fa'akrimu, maka muliakan. Permulaan itu hanyalah salah satu dari buah-buah lainnya, di mana Jarir terus memetik kebaikan daripadanya hingga ia berjumpa kepada Allah. Artinya sampai Jarir bin Abdullah wafat, Jarir bin Abdullah al-Bajali terus mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Jarir bin Abdullah berkata, Nabi SAW tidak pernah menutup pintu dariku sejak aku masuk Islam, dan tidaklah beliau melihat dariku melainkan beliau selalu tersenyum. Ini setiap kali Rasulullah ketemu Jarir, kesan yang diambil itu pasti selalu kesan kebaikan. Dan tahu Jarir bilang apa barusan? Kata Rasulullah SAW, Jarir, kata Jarir bin Abdullah, Rasulullah SAW gak pernah menutup pintu ketika melihat aku datang. Akan tetapi Jarir selalu
melihat Rasul membukakan pintu rumahnya untuk Jarir bin Abdullah. Terbuka teman-teman. Rasulullah itu orangnya open. Jadi kalau ada sesiapa yang mau diskusi disilakan, sesiapa yang mau nambah ilmu disilakan. Itu Rasulullah SAW. Termasuk Jarir sampai bilang, Nabi tidak pernah menutup pintu dariku sejak aku masuk ke dalam agama Islam. Karena nih Jarir termasuk sahabat yang kurius. Kurius itu rasa penasarannya tinggi. Jadi kalau misalkan ada di antara kita sekarang punya rasa penasaran tinggi, dia harus ditutupi hausnya tuh. Tapi juga dia harus ngelihat jemaah. Jangan jam 12 malam ustadznya ditelepon, kering, udah sibuk, tidur, capek, lelah, jam 12 ustadznya ditelepon. Assalamualaikum Us, ya halo, ini Us, suami saya habis nalak saya Us, gimana nih Us gitu. Jam 12 malam baru istirahat. Langsung ditanya tentang, ini suami saya habis nalak saya gimana nih Us, ceraiin aja apa gimana nih, apa saya harus kabur aja apa gimana. Nah teman-teman dirahmati Allah, termasuk nih melihat kondisi yang ditanya itu perlu. Karena gak boleh jawab itu dari sembarang kondisi. Gak boleh seorang hakim itu memutuskan satu perkara sedangkan dia dalam keadaan marah. Terlalu marah gak boleh. Lagi marah gak boleh. Terlalu senang juga gak boleh. Terlalu senang juga gak boleh. Wah hadirin mohon izin karena itu yang di belakang mungkin biar bisa naik. Ini boleh dikondisikan, yang depan diisi dulu. Sambil kursinya dikondisikan yang nyaman mungkin. Atau bisa dijajarin sebelah sana, gak apa-apa jamaah. Ahlan, maju aja gak apa-apa jamaah. Biar teman-teman yang lain kebagian. Maju aja gak apa-apa hadirin. Jazakumullah khairan jazaa. Jazakumullah khairan jazaa. Semoga berlapang-lapangnya teman-teman semua Allah lapangkan juga kehidupannya biiznillah, amin ya rabbal alamin. Kata Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Sesiapa yang melapangkan majelis ilmu, Allah lapangkan hidupnya di dunia dan di akhirat. Maka kalau ada kursi kosong, majulah. Karena yang datang terlambat gak mungkin menduduki kursi yang paling depan. Orang kalau datang terlambat tuh nggak mungkin dengan PD-nya ujuk-ujuk langsung ke depan. Makanya kalau ada kursi kosong depan, maka isi yang depan dulu, baru kemudian kursi yang di belakang. Jamaah yang dirahmati Allah, Jarir pernah cerita lagi dalam hadis. Kata Jarir bin Abdullah, aku pernah berangkat bersama 150 pasukan berkuda dengan kuda terbaik dari Ahmas. Mereka adalah para pemilik kuda, sedangkan aku tidak bisa bertahan lama di atas kuda. Lalu hal itu aku ceritakan kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW memukulkan tangannya ke dadaku hingga aku melihat bekas pukulannya di dadaku. Artinya menepuk-menepuk ya. Kalau bahasa hadis itu ditepuk. Dadanya Jarir ditepuk sama Rasulullah SAW. Kemudian Rasul pun seraya menepuk dadanya Jarir al-Bajali. Rasul berdoa, Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyan. Sambil ditepuk-tepuk dadanya Jarir al-Bajali, Rasulullah doain, ya Allah kuatkan Jarir, kokohkan Jarir, jadikan dia laki-laki penunggang kuda yang hebat. Dalam di sini dikasih keterangan nih, ya Allah tsabbithu, kokohkan agar Jarir itu tidak mudah jatuh dari tunggangannya. Sabbit itu artinya kokoh, menghujam dalam, kuat. Itu namanya sabbit. Makanya ada doa yang Rasul ajarkan untuk kita baca setiap kali kita mau tidur. Masih ingat nggak? Salah satu doanya apa? Allahumma salah. Ya muqallibal qulub sabbit. Itu doa sebelum tidur. Rasulullah sebelum tidur sering baca doa ini. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, sabbit qalbi ala dinik, kokohkan hatiku di atas agamamu. Sesiapa yang berdoa ini, Allah teguhkan dia di dalam keimanan, diwafatkan insya Allah di atas keimanan.
Iman itu mahal ya teman-teman, karena iman gak bisa diwarisi walaupun dari seorang ayah yang bertakwa. Ayahnya bertakwa, anaknya belum tentu. Ayahnya gak bertakwa, anaknya boleh jadi bertakwa sama Allah. Karenanya sebenarnya iman tidak dapat diwarisi meskipun dari seorang ayah yang bertakwa. Sedikit banyak ini ada kalimat yang boleh jadi benar. Meskipun juga demikian kita harus tanya diri kita baik-baik ya jemaah. Setiap ketakwaan itu biasanya juga melahirkan sebuah kata-kata yang lain. Di antaranya buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Perhatikan itu juga. Satu sisi kalimat tadi, oh iman gak bisa diwarisin. Ya memang iman gak bisa diwarisi. Contohnya Nabi Nuh dengan anaknya Kan'an. Kan'an durhaka, Nabi Nuhnya masuk surga. Tapi di sisi lain kita juga harus imbang menilai sesuatu bahwa buah itu jatuh gak jauh dari pohonnya. Ibunya seorang hafizah, anaknya insya Allah hafiz Al-Quran. Bapaknya seorang yang takwa sama Allah, anaknya gak jauh. Dan dari pola keluarga itu juga teman-teman harus pegang. Jangan sampai teman-teman terlalu sibuk dengan dunia melupakan mendidik anak. Terutama untuk perempuan. Makanya kalau teman-teman bisa ngajakin anak-anak muda yang belum menikah untuk ngaji, ajaklah. Karena sebenarnya ini materi akan lebih fungsional. Udah nikah tetap berfungsi. Udah nikah tetap punya power. Tapi akan berubah menjadi lebih powerful kalau teman-teman belajar ini sejak sebelum nikah. Karena kayak teman-teman langsung udah punya peta, slide peta di depan kening teman-teman 5 cm ini slide hidup saya. Terima kasih instalasi Abu Bakar As-Siddiq, install Umar bin Khattab dalam jiwa, install mentalnya daripada Suhaib Ar-Rumi, install Salman Al-Farisi, install Abu Hurairah, gimana Abu Hurairah semangat cari ilmu, install mentalnya Anas bin Malik dalam thalabul ilm. Itu kan perlu. Kapan? Sejak sekarang nih sebelum nikah. Nanti ketika teman-teman udah nikah itu lain cerita. Sibuk. Maaf ya gak bisa pulang malam-malam. Ada istri di rumah. Saya mah udah nikah ya. Mohon maaf ya yang belum nikah. Misalnya digituin. Oke fine gak apa-apa. Tapi seperti itulah fenomena orang yang udah menikah. Punya anak 1 berbeda dengan punya anak 2. Punya anak 2 beda dengan punya anak 3. Begitu seterusnya. Beda terus tuh, episode kehidupan tuh gak mesti sama. Makanya mumpung banget teman-teman anak-anak muda Wonosobo, Temanggung, Banjarnegara dan sekitarnya. Mumpung Allah kasih teman-teman bisa hadir, cari ilmu. Kita gak pernah tahu di majelis mana itu menjadi wasilah kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jarir bin Abdillah didoakan sama Nabi SAW. Ternyata Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyya. Ya Allah, jadikan Jarir ini kokoh, mantap ketika menunggangi kuda, tidak mudah terjatuh, terpelanting, terpeleset. Buat dia benar-benar kokoh dalam menunggang kudanya dan jadikan ia hadiyan, pemberi petunjuk, mahdiyan, dan yang memberi petunjuk. Ini Jarir bin Abdillah. Setelah itu, aku tidak pernah terjatuh dari kuda, kata Jarir. Setelah Rasulullah menepuk pundakku. Kalau bahasa ini mungkin penterjemahannya perlu diluruskan. Tadi kan terjemahannya memukul ya. Sebenarnya bukan memukul sih. Lebih tepatnya Rasul tuh sering menepuk dadanya seorang sahabat. Ditepuk. Sambil kadang dielus dadanya. Contoh teman-teman pernah dengar hadis seorang pemuda datang ke Rasulullah dengan Seorang pemuda datang ke Rasulullah dengan lancangnya. Beliau bilang, ya Rasulullah, saya minta izin. Mau ngapain minta izin? Izinkan saya berzina ya Rasulullah. Sahabat emosi, ada laki-laki datang ke Rasulullah minta izin untuk zina. Apa kata Rasulullah SAW? Tenang, jangan emosi, santai. Semua harus kalem, kepala dingin. Kata Rasulullah SAW, kamu mau nggak kalau kakak perempuanmu dizinahi sama laki-laki lain? Yo nggak mau Rasulullah. Adik perempuanmu nggak mau ya Rasulullah. Kalau bibimu mau nggak dizinahi sama laki-laki? Ya nggak mau ya Rasulullah. Kalau ibumu gimana? Yo nggak mau ya Rasulullah. Ketahuilah, itu perempuan yang hendak engkau zinahi adalah anak perempuannya dari orang tuanya, kakak perempuan dari adiknya, atau adik perempuan dari kakaknya. Juga boleh jadi tantenya dari keponakannya. Dikasih sebuah analogi sederhana dari Rasulullah. Kemudian sejak saat itu pemuda ini bilang, aku benci sama yang namanya zina.
Sambil Rasul mengelus dada beliau, ya Allah, buat anak muda ini tidak lagi minta izin untuk berzina, buat dia membenci perbuatan zina. Kata anak muda ini, demi Allah sejak saat kejadian itu tidak ada yang aku paling benci kecuali perzinahan. Wal'iyadu billahi min dzalik. Rasul jadi sering ya mengelus dadanya sahabat, menepuk dadanya sahabat. Semoga Allah mudahkan, Allah mudahkan, Allah mudahkan. Termasuk doa ini, Allahumma tsabbithu, ya Allah kokohkan beliau. Akhirnya beliau dikokohkan. Kata Jarir, setelah Nabi mendoakanku, aku tidak pernah terjatuh terpelanting dari kudaku. Gak pernah jatuh lagi dari kudanya. Sedangkan Zulkhalasah adalah sebuah keluarga di Yaman dari suku Khash'am dan Bujailah. Di dalamnya terdapat berhala-berhala yang disembah yang disebut juga dengan Ka'bah. Ini keterangan dari tentang Zulkhalasah. Ada sebuah tempat yang mereka datangi. Zulkhalasah itu tempat yang mereka datangi untuk ekspansi wilayah. Tempat yang mereka datangi untuk dakwahin supaya nggak nyembah berhala. Zulkhalasah. Ada dari suku itu, di dalamnya terdapat berhala-berhala yang disembah. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Kemudian sesampainya di sana bersama 150 pasukan, Jarir mendatanginya Zulkhalasah, tempat itu tadi berhala-berhala, lalu kemudian membakarnya dengan api dan menghancurkan berhala-berhala tersebut. Ini teman-teman ya, kalau ada di antara teman-teman yang punya jimat, hancurkan, bukan dipendem dalam tanah, bukan dibuang ke tong sampah, tapi dihancurkan, dimusnahkan. Kalau menghilangkan jimat tuh bukan dengan dipendem dalam tanah atau dibuang ke tempat sampah, tapi yang namanya jimat kalau teman-teman dulu pernah punya, dibinasakan, dihancurkan, sehancur-hancurnya. Jangan sampai tersisa. Biarin dia jadi abu itu, jadi abu semuanya. Kalau bisa jadi abu semuanya. Itu tentang jimat-jimat atau azimat-azimat. Dan Jarir pun terus konsisten mendampingi baginda Rasulullah SAW, laksana sebelah mata mendampingi mata satunya. Masya Allah, ini kiasan ya. Jarir konsisten mendampingi Rasulullah seperti sebelah mata mendampingi mata satunya. Artinya apa? Nengok ke kanan, mata satunya ya nengok ke kanan. Ngelihat ke depan, mata satunya juga ngelihat ke depan. Nengok ke bawah, semuanya dua-duanya matanya nengok ke bawah. Artinya seia sekata, seirama sejalan. Itu Jarir, udah tampan, gagah, keren, diberkahi, memukau, hadian, orangnya suka nginfluence yang baik-baik, mahdian, meskipun itu juga beliau menerima masukan-masukan kebaikan. Ini Jarir Al-Bajali. Jarir teman-teman. Ini Jarir nih. Kurang keren apa coba sahabat Rasulullah SAW, udah keren, kece, ganteng, gak sombong, membumi, casual, suka nunggang kuda, dan beliau juga termasuk orang yang konsisten menemui atau membersamai jalan dakwahnya Rasulullah SAW. Dan ternyata kita nemu bukan satu dua namanya. Orang-orang yang konsisten membersamai jalan dakwahnya Rasulullah itu bukan satu dua nama, ada banyak nama yang membersamai jalan dakwahnya Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Jarir Al-Bajali ini. Beliau adalah laki-laki yang terus konsisten mendampingi Nabi SAW, laksana sebelah mata mendampingi pasangan mata sebelahnya. Ia tidak pernah berpisah dengan Rasulullah SAW ketika safar, ketika bermukim, ketika berpergian, sambil belajar dari Rasulullah SAW. Coba teman-teman pahami kalimat kunci pertama, konsisten. Gak ada batu yang gak bolong asal air walaupun setetes, tapi dia menetes dengan konsisten. Pasti bolong. Walaupun batu sekeras apapun bolong. Asal kuncinya satu, konsisten. Kita ngerasa saya udah tua ya, mohon maaf saya nggak bisa ngerti itu ilmunya apa segala macam. Pulang puyeng saya, ya Allah ilmunya terlalu banyak. Saya bingung apa yang mau saya catat juga, nggak apa-apa. Yang penting konsisten. Dalam mencari ilmu konsisten, dalam berdagang konsisten, dalam upload konsisten, dalam posting story WA untuk jualan konsisten, dalam format-format bidang apapun yang teman-teman lagi tekuni, konsisten. Yang hari ini teman-teman lihat itu sebenarnya hasil dari bertahun-tahun dia berproses di bidang itu loh.
Nggak setahun 2 tahun. Kalau teman-teman ngelihat ada orang itu jago banget. Dia balik badan ngelempar begini, bolanya bisa masuk. Pemain basket bisa jago, dia merem, nendang, masuk. Sebenarnya apa? Karena dia konsisten. Telah sekian ribu jam dia lewati sebagai jam terbang di bidangnya dia. Orang nyupir nggak pakai perlu, wah keluar ini kena nggak ya, mentok nggak ya, nggak perlu gitu, cukup dari dalam. Meskipun mobilnya mobil jadul, nggak ada kamera 360-nya, parking kameranya nggak ada, tapi dia pakai perasaan karena jam terbang bawa mobilnya udah banyak. Saya pernah ngeliat ada mobil tronton muter di bundaran Bugangan, masya Allah ini tronton gede muter di Bugangan. Cuma 2 kali ancang-ancang doang, set, langsung muter. Wah ini jam terbang Spira emang udah tinggi. Itu tronton gede teman-teman. Karena dia konsisten menekuni di bidangnya sebagai seorang driver. Apapun bidangnya butuh konsisten. Dalam bahasanya Imam Ibnu Jama'ah, ada yang masih ingat gak? Imam Ibnu Jama'ah bilang apa? Man sabata nabat. Man sabata nabat. Man sabata, siapa yang benar-benar sabata itu kokoh, konsisten di satu titik, itu terus titik itu nabat, dia pelan-pelan akan tumbuh. Pelan-pelan akan tumbuh. Ayo teman-teman yang hari ini ngerasa lagi berusaha untuk tumbuhin di satu minat atau passion yang teman-teman lagi pegang, pegang terus. Selama itu passion yang membawa dampak kebaikan, membawa influence khair, teman-teman mempengaruhi dalam hal baik, pegang terus, satu saat akan tumbuh. Konsisten aja dulu, gerak terus, gerak terus, gerak terus, gerak terus, gerak terus. Akan datang masa di mana tahun-tahun berikutnya Anda konsisten di bidang Anda, Allah titipkan amanah itu. Yang penting man sabata nabat. Siapa yang sungguh-sungguh di satu titik, dia akan tumbuh. Tapi kalau kita kayak kutu loncat, ngaji di sini belum selesai kitabnya, loncat lagi. Ngaji di sana nggak selesai kitabnya, loncat lagi. Ngaji di sini nggak selesai kitabnya, belum khatam, loncat lagi. Ngaji di sini loncat lagi, nggak jadi apa-apa. Kutu loncat nggak jadi apa-apa. Orang mau fitness teman-teman, datang ke gym dia cuma 1, 2, 3, udah 3 kali doang. Pindah lagi lah ke sini 1, 2, 3, nggak jadi apa-apa. Kecuali orang yang datang ke gym fitness konsisten. Saya mau bentuk sayap dulu. Saya mau bentuk bahu dulu. Saya mau bentuk otot bicep, tricep atau otot apapun dibentuk dulu. Itu sampai jadi, udah jadi pindah tempat lain. Udah jadi pindah tempat lain. Sama begitu. Senin misalkan teman-teman taruhlah di plot. Bismillahirrahmanirrahim. Senin saya plot untuk menginstal sirah sahabah. Sirahnya para sahabat-sahabat saya install ke diri saya, ke jiwa saya. Bismillah diplot hari Senin libur dari jam 4:30 sampai maghrib. Tujuannya untuk ngaji di PB Resto. Udah diplotin aja itu, konsisten aja. Ini bentar lagi khatam kok, 4 jilid. Udah mau kita khatamin pelan-pelan dari 2019. Sekarang 2022, 19, 20, 21, 22. Hampir 4 tahun nih. Kita mau khatamin, kecuali waktu itu sempat libur ketika corona. Di sini teman-teman pelan-pelan terinstall. Lama-lama teman-teman kenal, oh ada sahabat Nabi yang namanya Qais. Ada sahabat Nabi yang namanya Suhaib Ar-Rum. Ada sahabat Nabi yang namanya Jarir Al-Bajali. Ada sahabat Nabi yang namanya Adi. Adi Hidayat atau Ustaz Adi Hidayat kalau itu beliau. Semoga Allah merahmati beliau, Allah memuliakan beliau. Tapi nama Adi itu ternyata sahabat Rasulullah. Maka teman-teman kalau mau namain anak Adi nggak apa-apa. Adi siapa gitu. Adi bin Hatim tuh sahabat Rasul yang tadi loh. Hadisnya Adi bin Hatim. Ternyata nama Adi itu keren-keren. Adi bin Hatim juga teman-teman kalau buka, masya Allah cerdasnya luar biasa. Makanya kalau nama itu tergambar dari sosok, itu penting teman-teman menamai dengan nama-nama sosok. Kita tahu ya nggak ada Umar berikutnya. Umar bin Khattab ya Umar bin Khattab. Tapi kita berharap kalau nama anak kita Umar minimal punya cita-cita seperti Umar bin Khattab. Kita mungkin nama Aisyah pasaran ya, tapi kita tahu Aisyah kita nggak mungkin sama seperti Aisyahnya Rasulullah. Tapi setidaknya dengan memberi nama Aisyah kita tahu nih bahwa visi misi kita adalah seperti ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Termasuk Adi. Ketika seorang orang tua menamai Adi, misalnya Ustadz Adi, itu bukan nama-nama yang sembarangan. Itu nama besar, sahabat Adi bin Hatim. Teman-teman bisa menamai mungkin namanya siapa gitu,
Joko atau Ali siapa, Ali Yanto, Usman Joko atau siapa gitu, boleh-boleh aja. Tapi ada sematan nama sahabat di sana yang jadi power. Jarir, nama anaknya siapa? Jarir Al-Bajali atau misalkan namanya Jarir Al-Fulani misalkan dan seterusnya, itu diperbolehkan ya teman-teman. Silahkan dipakai nama-nama orang-orang hebat, orang-orang besar, dipakai untuk anak-anak kita kelak. Nabi Yusuf umat ini. Di bab ini Allah Subhanahu wa taala mengaruniai Jarir radhiyallahu an porsi yang begitu besar. Dari paras yang elok, ketampanan yang sangat indah, hingga mereka menjuluki bahwasanya Yusufu hadhil ummah. Jarir itu Nabi Yusufnya umat ini, dijuluki Jarir itu Nabi Yusufnya umat ini. Saking tampannya Jarir Al-Bajali. Umar bin Khattab juga pernah melihatku. Beliau melihatku lalu beliau berkata kepadaku, wahai Jarir, betapa tampannya engkau, aku melihatmu sebagaimana ketampanannya Nabi Yusuf Allah wariskan kepadamu. Artinya saking tampannya Jarir Al-Bajali, seolah ketampanan Nabi Yusuf diwariskan buat Jarir Al-Bajali. Akhlak Jarir yang mulia. Jarir punya porsi yang amat besar dari akhlak yang mulia, hingga ia tidak pernah mencoreng masa lalu seorang pun betapapun derajat dan kedudukannya. Nah, sebentar teman-teman, di antara akhlak pertama Jarir yang dibahas dalam kitab ini adalah dia tidak pernah mencoreng rasa malu seseorang, dan Jarir pun tidak pernah mengkorek-korek masa lalunya seseorang. Ini penting ya buat teman-teman dan buat saya juga. Penting buat kita enggak mencoret seseorang rasa malunya di muka umum, karena setiap orang itu punya rasa malu. Saat kita mempermalukan orang lain di muka umum, itu sejatinya kita mencoreng namanya, merusak kehormatannya. Juga ini yang nomor 2, Jarir itu tidak mengungkit-ungkit masa lalunya seseorang. Ini sekarang mungkin lagi happening lah, ada orang yang diungkit masa lalunya ABCXZ. Sebisa mungkin teman-teman tahan, jangan ikut-ikutan. Jangan ikut komentar, jangan ikut nge-like, jangan ikut ABCXZ, segala bentuk hal yang bisa semakin menyebar luasnya berita-berita, informasi-informasi itu. Kadang ada orang yang mungkin gak senang terus digoreng lewat dengan cara-cara batil dan apa segala macam. Akhirnya digoreng informasinya, ada 2 blok, 1 blok ini, blok itu. Akhirnya terjadilah sebuah fitnah untuk umat ini merasa benci dengan satu lain hal dan segala macam, padahal boleh jadi kisahnya tidak seperti itu, boleh jadi kisahnya dibuat-buat, ditambah-tambahin, dibumbu-bumbuin dan segala macamnya. Ini kan juga penting, jangan korek-korek masa lalu orang lain. Orang itu dulu pernah bandel, oke dulu. Orang itu dulu pernah bejatnya luar biasa, oke itu dulu. Dia dulu bejat, dia dulu bandel, dia dulu pernah maksiat, zina, khamar, bunuh orang, tapi itu dulu. Ketika dia udah berikrar, ya Allah, saya bertobat kepadamu ya Allah, atubu ilaih, aku bertobat kepadamu ya Allah, maka cukup sudah, semua masa lalunya ditutup sama Allah. Karena ya teman-teman penting ya, ungkit-ungkit masa lalu tuh sebaiknya dihindari, sebagaimana Jarir bin Abdullah menghindari mengungkit masa lalu. Jarir bin Abdullah tidak mengungkit-ungkit masa lalu. Setiap kita tuh punya masa lalu, betul gak? Punya masa lalu. Saya punya masa lalu, teman-teman punya masa lalu. Dimanapun kita hidup, kita pernah bersinggungan dengan masa lalu kita. Mungkin masa lalu itu ada yang berkaitan tentang rasa kecewa, ditinggalkan, patah hatinya teman-teman, atau mungkin teman-teman dikecewakan dengan orang yang selama ini teman-teman percaya, dikhianati oleh orang-orang yang selama ini sepenuhnya teman-teman percayai. Santai aja. Setiap rasa kecewa itu berarti tanda Allah mau ngasih kebahagiaan lebih besar. Dan setiap patah hati yang terdalam juga itu tanda Allah akan menggantikan dengan yang jauh lebih baik. Asal baik sangka sama Allah dan terus memperbaiki diri. Jangan lupa perbaiki diri. Nabi Yusuf umat ini udah, akhlak Jarir tadi 2, 1 gak pernah mempermalukan orang, 2 gak pernah ngorek-ngorek masa lalunya orang lain. Yang ketiga, betapapun derajat seseorang, Jarir akan selalu memuliakan beliau. Artinya Jarir itu memuliakan semua kedudukan orang tanpa pilih-pilih. Ini karakter Jarir, memuliakan setiap orang tanpa pilih-pilih. Kalau kita kan kadang pilih-pilih ya. Kadang mungkin sebagian kita deh, nggak kita semuanya, tapi mungkin sebagian kita pilih-pilih. Pilih-pilihnya tuh, oh dia nih punya harta, oke saya muliain. Oh dia nih punya pangkat jabatan, oke saya muliain. Oh dia nih nggak ada jabatan, nggak ada pangkat, bukan orang apa-apa, biasa aja.
Loh jamaah selalu ingat perkataan yang sering kita ulangi dan saya nggak akan bosan sampai mati nyampein ini. Apa? Jangan remehkan siapapun. Jangan remehkan siapapun. Walaupun orang yang menurut kita dia nggak dinotis. Seperti siapa kemarin sahabat Nabi, ayo masih ingat nggak? Yang nggak dinotis siapa namanya? Julaibib. Nggak dinotis. Rasulullah nanya, kalian kehilangan seseorang nggak? Sahabat jawab apa? Tidak ya Rasulullah. Rasul tanya 3 kali loh, kalian kehilangan seseorang nggak? Tidak ya Rasulullah. Kehilangan nggak? Tidak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, aku kehilangan Julaibib. Tolong carikan Julaibib untukku. Ya Rasulullah, di sini Julaibib ya Rasulullah. Di sekitarnya ada 7 orang yang dibunuh sama Julaibib dari orang-orang kafir yang memerangi Islam. Akhirnya diangkat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Julaibib teman-teman, nggak dinotis, dicintai Allah dan Rasulnya. Makanya jangan remehkan siapapun. Masya Allah, Julaibib ya, Julaibib. Jarir itu tidak pernah meremehkan siapapun, betapapun kedudukannya, betapapun derajatnya, siapapun orangnya, nggak pernah diremehkan sama Jarir Al-Bajali. Respect to each other, respect to other, respect sama all people. Setiap orang kita respect sama beliau, kita menaruh rasa hormat sama beliau, kita menaruh rasa cinta pada beliau sesama muslim. Kecintaan yang lahir karena ukhuwah Islamiyah, bukan cinta-cinta yang virus merah jambu anak-anak muda itu, bukan, tapi kecintaan karena ukhuwah Islamiyah. Dan anak-anak muda nih, mumpung tadi sedikit nyerempet tentang memuliakan dan segala macamnya, virus merah jambu juga termasuk diantaranya. Teman-teman anak-anak muda, segera selesai dengan diri sendiri. Selesai dengan diri sendiri. Kalaupun harus memimpi, mimpikan yang besar. Kalaupun harus berkata, kata-katakan yang besar, jangan yang kecil. Anak muda tuh harus menggalaukan sesuatu yang besar. Bukan galau-galau remeh, aduh dia gak mau diajak dinner di Telaga Menjer. Padahal ini yang ngomong masih kelas 2 SMP, ya Allah. Masih kelas 2 SMP, statusnya aku memang bukan siapa-siapa bagimu karena aku selalu kau acuhkan. Astagfirullahaladzim, status-status galau. Jangan, anak muda cepat selesai sama diri sendiri. Udah selesai, bismillah. Kalau waktunya menikah, insya Allah menikah. Sekarang fokusnya apa? Fokus ke prestasi, bangun namanya. Anda mau dikenal seperti apa? Orang, teman-teman yang Masya Allah, tabarakallah, banyak orang lulus sarjana di fakultas apa, kerjanya di mana? Dia lulus di fakultas pertanian, kerjanya di tempat yang berbeda dari tempat dulu dia belajar. Banyak nggak yang begitu? Banyak loh. Dan akhirnya gelar itu nggak tersemat. Betapa banyak orang-orang besar yang hari ini, mungkin sebagian mereka tetap punya gelar ya, entah doktor, entah profesor, entah magister atau sarjana atau apalah misalkan. Tapi lebih banyak lagi orang-orang hebat yang hari ini teman-teman kenal dengan nama-nama besar, top ranking 1 sampai 10, rata-rata mereka nggak punya gelar. Secara akademik loh ya. Tapi mereka menunjukkan mereka berada di jalur core yang mana. Anak muda bisa hari ini mulai, coba di-create, bismillah, saya tuh mau konsen di mana? Saya mau dikenal sebagai zaki, orang yang cerdas dalam servis hati. Misalkan servis hati, ya udah. Jadi tukang servis hati yang membesarkan hatinya orang lain ngedrop dia besarkan jiwanya, mentalnya down dipupuk mentalnya. Kan orang tuh buyar gara-gara mental illness. Penyakit anak-anak muda yang hari ini mulai kita seriusi bareng-bareng untuk digarap, diselesaikan kan mental illness, mental health. Makanya banyak istilah baru muncul apa? Healing. Nongkrong di rawa-rawa. Astagfirullahaladzim. Nongkrong di rawa-rawa, bawa kopi. Sebentar ya, lagi healing dulu di rawa-rawa. Masya Allah. Anak-anak muda nih hilang, Masya Allah. Padahal sebenarnya healing terbaik itu hanya ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Healing terbaik adalah dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah. Nih, healing anak muda tuh di sini. Healingnya anak-anak muda tuh nongkrong di majelis ilmu, ketemu sahabat yang saleh. Kata orang tua kita apa?
wong soleh kumpulono. Kata Rasulullah apa? La tusahib illa mu'minan. Ini kan sama, cuman cara penterjemahannya beda. Cuma cara packaging kemasannya aja yang beda. Kata Rasulullah SAW di hadis Muslim, la tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Orang tua kita menterjemahkannya dengan lebih santai. Wong soleh ngumpul aja, kumpul, datang, ketemu, bahas, ngaji, pulang bawa kado, ilmu, datang besok di top up lagi. Handphone diemin aja nih 3 hari. Handphone didiemin 3 hari. Baterainya habis. Ketika baterainya habis bisa dipakai nggak handphone ini? Mau pulsanya 10 juta. Kalau baterainya habis nggak bisa apa-apa nih handphone. Mau jamaah punya paket data 500.000 GB. Tuh banyak banget, tuh bisa untuk seumur hidup kali itu. 500.000 GB. Kalau handphonenya mati buat apa hadirin? Makanya sampai ada quote terkenal, aduh handphone mati nggak bisa eksis deh Eke. Nggak bisa eksis nih saya nih gara-gara handphone mati. 3 hari handphone nggak dicas mati. Hati Anda hadirin, apa kabar? 3 hari nggak dicas dengan keimanan, 3 hari nggak dicas dengan keilmuan, seminggu nggak dicas, 2 minggu, sepekan 2 pekan, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun Anda nggak dicas. Rasanya apa hati kita? Hampa, kosong, melompong. Pentingnya ngecas iman. Back to topik. Jarir tidak pernah 3 tadi ya. 1, mencoreng merasa malunya orang lain. 2, tidak pernah mengungkit aibnya orang lain atau masa lalu orang lain, gak pernah diungkit-ungkit. 3, selalu respect kepada siapapun, betapapun derajat dan kedudukannya. Dari Asy-Sya'bi bahwa Umar bin Khattab pernah berada di sebuah rumah bersama Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, lalu ia mencium sebuah bau. Keluar angin maksudnya, aku pasti memberikan sanksi kepada pemilik bau tersebut, yakni yang kentut. Lalu Jarir berkata, berikan sanksi kepada kami semua, lalu kami memberikan sanksi kepada diriku dan kalian semua berdiri untuk berwudu. Nah sebentar ya, ini agak, kalau tekstual agak sulit. Saya mau kasih tahu sama teman-teman, hadis ini tentang salah satu kejadian yang membuat setiap kali kita makan unta batal wudu. Makan unta batal wudu. Jadi Jarir, salah satunya ada Jarir di situ. Ada Umar bin Khattab, ada Jarir di situ. Karena ini kisahnya Umar bin Khattab dan Jarir al-Bajali dari Asy-Sya'bi. Ini ceritanya begini teman-teman. Rasulullah SAW itu lagi makan unta sama beberapa para sahabat. Makan daging unta. Ada Jarir al-Bajali di situ, ada Umar bin Khattab di situ, ada beberapa sahabat yang lain. Lagi makan unta, enak-enak nih, lahap, nikmat, menikmati proses makan unta. Akhirnya ada yang kentut. Setelah ada yang kentut, semua saling tolah menoleh. Siapa nih yang kentut? Siapa nih yang kentut? Siapa nih yang kentut? Akhirnya Jarir al-Bajali bilang, udah deh, kalau mau hukum mending hukum kita semua deh. Akhirnya Rasulullah SAW bilang apa? Kata Rasulullah SAW, berdiri kalian semua, wudhulah kalian semua. Akhirnya semua sahabat Rasulullah SAW berdiri dan wudhu semuanya. Dari asbabul wurud, hadis tersebut menjadi landasan. Sesiapa yang makan daging unta hendaknya dia berwudhu kembali karena wudhunya telah batal. Tapi kalau makan daging ayam, sapi, bebek, makan kemudian kambing, itu nggak membatalkan wudhu menurut sebagian jumhur ulama. Tapi kalau unta, landasan asbab urutnya ini, kisahnya Jarir al-Bajali. Jihadnya Jarir di jalan Allah. Hati setiap para sahabat selalu rindu mendapatkan mati syahid di jalan Allah. Nah jadi sahabat itu punya mimpi umum ya. Jadi teman-teman kita tuh punya mimpi umum, kita punya mimpi spesial, personal. Mimpi umum kita bareng-bareng bersama kajian kita bareng-bareng, pokoknya kita ngaji bareng gitu. Mimpi umum kita adalah membuat Wonosobo anak-anak mudanya 5, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang wajahnya adalah wajah dipenuhi dengan ilmu. Mimpi kita bareng-bareng ini. Mimpi kita yang kedua, kanan dan kiri, membuat satu kawasan kondusif yang di situ ditinggali anak-anak muda, yang anak muda bernaung di situ untuk mengekspresikan dirinya, entah menjadi khatib, entah menjadi imam, entah menjadi anak-anak muda yang mau buat murotal Al-Quran dan segala macamnya. Makanya kita buat kawasan ini. Ini mimpi bareng-bareng. Mimpi personal harus ada.
Mimpi personal harus ada. Mas Hoki mau jadi pengusaha sukses dunia akhirat, meneruskan apa yang menjadi mimpi beliau. Mas Franz, Mas Erik, Mas Niko punya mimpi masing-masing. Ini punya mimpi personal ya, punya mimpi umum bersama-sama. Mimpi besar kita pemuda kembali ke Allah, mimpi besarnya gitu. Mimpi besar kita saya dakhuluna fi dinillahi afwaja. Kita akan ngelihat anak-anak muda Wonosobo berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah atau balikan sama Allah, balikan sama Allah, kembali sama Allah, mencintai Allah, mulai belajar mengenal Allah dan Rasulullah. Kita pengen itu, inti mimpi besar. Sahabat juga punya sama, mimpi besar rata-rata sahabat mati syahid. Itu mimpi besarnya beliau. Setiap hati para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in selalu rindu mendapatkan mati syahid di jalan Allah. Halaman 394. Demikian pula dengan Jarir bin Abdillah al-Bajali. Jarir juga menempatkan mimpi ini di urutan tertinggi di antara banyak mimpinya Jarir. Jadi menempatkan mimpi mati syahid di jalan Allah. Dan mimpi kita semua juga tentunya ya, mati dalam keadaan husnul khatimah. Awalannya adalah istiqomah. Ia bercita-cita kiranya Allah menganugerahkan mati syahid yang dengannya Allah menghapus setiap dosa, khususnya karena Jarir merasa masuk Islamnya terlambat. Ya Allah, coba lihat teman-teman, ini orang konsisten nemenin Nabi, minta mati syahid, ngerasa masuk Islamnya terlambat. Ya Allah, Anda bisa bayangin, ini orang hebat, membersamai Nabi, dosennya Nabi, gurunya Nabi, mendampingi Nabi, berjuang bersama Nabi, berdakwah bersama Nabi, masih di hatinya tergetar rasa takut karena dia masuk Islam termasuk yang belakangan. Ibnu Sa'ad mengatakan bahwasanya ini perkataan yang cukup panjang ya. Tatkala harta-harta rampasan dikumpulkan, yaitu harta rampasan Jalula, Jarir mengklaim bahwasanya bagian adalah 1/4 dari itu semua. Lalu saat menulis surat pada Umar bin Khattab tentang hal itu, Umar membalas, Jarir benar dan aku telah mengatakan hal itu kepada Jarir. Umar berkata, jika ia ingin memilikinya dan kaumnya itu menjadikan sebagai insentif, maka berikan kepadanya apa yang menjadi haknya dan dia berperang karena Allah, agama Allah dan surga menjadi miliknya dengan izin Allah. Maka ia adalah seseorang laki-laki dari kaum muslimin di mana ia mendapatkan seperti hak yang didapatkan kaum muslimin lainnya dan baginya kewajiban seperti kewajiban yang diemban kaum muslimin lainnya. Teman-teman, dalam jihad itu ada istilah namanya ghanimah atau harta rampasan perang. Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya 1/5. 1/5 itu milik Allah dan Rasulnya. Quran surah Al-Anfal diantaranya itu harta rampasan perang. 1/5 harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya, jatahnya Rasulullah 1/5. Saya ralat ya, bukan jatah Allah dan Rasul 1/5, enggak. Harta rampasan perang sepenuhnya milik Allah, tapi jatah Rasulullah 1/5. Saya tanya teman-teman, kalau dalam ghanimah itu ada 10 miliar, milik Rasulullah berapa? 2 miliar. Itu miliknya Rasulullah SAW 2 miliar. Nanti yang 8 miliar gimana? Dibagi kepada kaum muslimin sesuai dengan job desk tupoksinya masing-masing. Seperti itulah disebut dengan ghanimah. Dan budak itu ada dari diantaranya karena rampasan tadi. Karena budak tawanan, mohon maaf bukan rampasan, tawanan. Perbudakan itu bisa dapat dengan 3. 1 membeli, 2 dihadiahi budak, 3 karena tawanan perang. Yang awalannya tawanan perang. Orang berperang kemudian ditawan, yang tawan ini gak bisa nebus, maka jadi budak dia. Nanti dia bisa dijual belikan atau dia dihadiahi, itu perbudakan. Dan ayat perbudakan sampai kiamat belum terhapus, tidak terhapuskan. Karena boleh jadi akan terulang kembali fase-fase itu. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 12. Di antaranya itu ayat-ayat tentang famani ayat-ayat tentang berbudakan dan seterusnya tadi. Jarir bin Abdillah ini termasuk orang yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan kebaikan. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, gabungkanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Quran surah Yusuf ayat 101. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim, berserah diri padamu, dan kumpulkan aku bis salihin, bersama orang-orang yang saleh. Kumpul di dunia sama orang-orang saleh nyenengin, apalagi kumpul di akhirat bareng sama-sama orang
yang salih. Maka teman-teman selesai sudah, besok ketemu sama At-Tufail bin Amr Ad-Dausi. Ketemu Tufail besok, sekarang ketemu Jarir bin Abdullah Al-Bajali, berikutnya Salamah bin Al-Aqwa dan seterusnya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan anak muda menjadikan Jarir Al-Bajali sebagai public figure buat dia mencari bagaimana seharusnya anak muda itu bergerak, konsistensi yang dia miliki di bidang yang lagi ditekuni, nyampe. Asal konsisten aja, nyampe. Push up aja, pulang ke rumah push up, misalkan yang laki-laki sehari 20 kali push up, nyampe. Yang mau punya tubuh six-pack, dadanya bidang, pulang ke rumah yang laki-laki sehari push up 20 kali, tapi Anda lakukan 10 tahun, nggak mungkin nggak kelihatan hasilnya. Konsistensi itu selalu membuahkan hasil. Kuncinya satu, konsisten. Dalam bahasa hadisnya adwamuha atau didawamkan. Dalam bahasa yang tadi istiqomah. Teman-teman yang dirahmati Allah, mengingatkan untuk teman-teman yang ikut program kenceleng sedekah subuh, silakan teman-teman bisa kumpulkan kencelengnya di depan sana ke Mas Zaki, atau ada mbak-mbak di sana, ada Mbak Fulana yang banyak di luar sana, bisa kenceleng subuhnya diberikan pada beliau. Buat jamaah yang mau kenceleng subuh, tersedia ya Mas Zaki di belakang ya kenceleng subuhnya. Kenceleng subuhnya juga masih tersedia buat jamaah yang mau ikut program sedekah subuh di rumah dengan cara ngumpulin ke kenceleng tersebut juga bisa, nanti diambil kencelengnya gratis sama Mas Zaki di belakang sana. Insya Allah kegiatan HAS Berbagi Jumat besok akan membagikan sayur mayur untuk masyarakat sekitar Masjid Muhammad Al-Fatih yang lagi dibangun di Wonolelo, Wonosobo, Masjid Penghafal Al-Quran. Silakan jamaah yang mau berkontribusi ngasih 1 karung, 2 karung, 10 karung, 1 keranjang, 2 keranjang, 10 keranjang, atau mungkin berupa harta atau mungkin berupa tenaga, silakan langsung di drop aja ke HAS Bait Campur Sari sebelah sini. Ketik aja di Google Map Banar Foto Studio, nanti sebelah banar itu ada HAS Bait, rumah warnanya krem, bisa di dropin di situ sayur mayurnya. Di hari Jumat besok insya Allah akan dibagikan untuk masyarakat sekitar Wonolelo. Terus buat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya minta izin dan minta tolong berkenan boleh ya jamaah. Kira-kira Mas Ihsan boleh dibantu ini atau bagaimana ya? Bisa ngirim di grup nggak bisa ya? Oh iya, mohon izin aja jamaah, ini qadarullah handphonenya juga lagi dipakai live streaming. Mohon izin berkenan kiranya bantu menguploadkan poster yang nanti dibuat, poster tentang infak semen. Jamaah saya sangat yakin jamaah udah banyak banget nyumbangnya. Makasih, jazakumullah ahsanal jaza. Jamaah udah banyak nyumbangnya, banyak bersedekahnya. Sudah membersamai sejak bulan April tahun 2020 lalu sampai Januari 2022 ini, kurang lebih sekitar ya hampir sekitar 9 bulanan lah kita proses ini. Saya minta izin ya jamaah, insya Allah nanti saya upload poster infak semennya. Jamaah minta izin banget, tolong bantu re-upload ke story WA-nya ya. Tolong minta bantu re-upload ke sosial medianya. Begitu aja sih jamaah. Meskipun jamaah ibaratnya belum bisa memberi harta, tapi ketika jamaah upload, Masya Allah itu efeknya mudah-mudahan terus mengalir pahala jariah buat jamaah sekalian. Dan Alhamdulillah terhimpun berapa? Dari 3.000 semen udah berkurang, sekarang tinggal berapa Mas? 2.000 berapa? 2.500. Jadi sudah terbeli hampir 500-an sak semen dari 3.000 yang kemarin kita upload pertama itu. Sekarang tinggal 2.500 sak lagi. Bismillah, dengan pertolongan Allah 2.500 sak insya Allah mudah biiznillah. Dan buat teman-teman sekalian yang mau bergabung ke grup kajian saya, teman-teman bisa chat link di bio atau tap link di bio TikTok atau bio Instagram. Di Instagram ada chat link tersambung ke WhatsApp, sebut nama, jenis kelamin, asal kota atau asal negara. Sebut nama, jenis kelamin, asal kota atau asal negara. Begitu dulu teman-teman, mari kita akhiri dengan kafaratul majlis bareng-bareng. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tidak lupa astagfirullah satu lagi, tanggal 16 besok kita ada kajian, ada kelas juga, kelas kajian Thaqafatul Muluk. Thaqafah artinya wawasan, muluk artinya raja-raja. Saya ada pengajian besok tanggal 16 di Basecamp HAS Bait, terpisah ya. Ikhwan sore, akhwat pagi.
hari Ahad tanggal 16 mulainya sampai waktu liburan saya akhir Februari insya Allah. Untuk akhwat hari Ahad mulai 16 Januari besok pagi jam 8 on time, selesainya sekitar jam setengah 10 di Basecamp Haasbait. Jadi jamaah silakan datang, fadhol, itu kelas Thaqafatul Muluk, pengajian tentang wawasan para raja. Isinya cerita-cerita doang, raja-raja terbaik di dunia itu siapa aja, nanti itu saya bawain. Yang untuk laki-laki jam berapa Us? Yang laki-laki jam 16.00 sampai maghrib. Atau sama seperti ini, setengah 5 sampai maghrib. Atau jam 16, ya sama lah, setengah 5 sampai maghrib yang laki-laki. Harinya sama ya, hari Ahad mulai tanggal 16. Cuma berapa pertemuan doang kok, paling cuma 5 pertemuan doang atau 6 pertemuan. Begitu ya, silahkan disampaikan informasi ini. Barakallahu fikum, istiqomah terus sampai wafat husnul khatimah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.